Misalkan parents meminta anak untuk menunjukkan huruf A, maka anak akan mencoba untuk mencari huruf A. Di manakah huruf A? Parents bisa meminta anak untuk menempatkan huruf A di paling atas. Maka anak akan mencari, yang mana ya huruf A? Hai parents, welcome to Miss Trisya Channel. Apa kabar? Senang sekali Miss Trisya bisa menyapa parents melalui video-video yang terbaru. Dan kali ini Miss Trisya akan mengajak parents untuk mengeksplorasi permainan maze. Dan kali ini adalah maze huruf. Bagaimana serunya mendampingi buah hati pada permainan ini? Nah parents, sebelum kita membahas lebih lanjut, Miss Trisya ingatkan lagi untuk subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya, sehingga setiap kali ada video yang terbaru dari Miss Trisya, parents bisa mendapatkan notifikasinya. Alat permainan edukatif ada bermacam-macam. Salah satunya yaitu permainan maze. Seperti ini. Maze merupakan game sederhana yang bertujuan menentukan jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam permainan ini, anak-anak harus menemukan beberapa jalur pada bagian-bagian maze yang berupa kotak yang dilewati untuk tiap baris atau tiap kolomnya. Terdapat beberapa bentuk maze untuk anak-anak, seperti misalnya bentuk lingkaran, mencari jejak rumah, menemukan jalan keluar dari suatu wahana, dan lain sebagainya. Permainan maze ini bermanfaat untuk mengembangkan semua aspek perkembangan pada diri anak. Pada saat anak bermain dengan permainan maze ini, anak akan terlatih perkembangan kognitifnya. Misalnya, anak mampu mencari jalan yang sangat efektif untuk bisa sampai ke tujuan yang diinginkan. Perkembangan afektif misalnya, anak mampu mengetahui tempat di mana yang bisa digunakan untuk menunaikan ibadah. Misalkan itu maze, tempat ibadah. Pada perkembangan motorik, anak mampu mengikuti jalan liku-liku untuk bisa sampai dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada maze yang mengembangkan seni, anak mampu memilih jalan yang lebih cepat untuk bisa sampai ke suatu tempat tujuan. Pada perkembangan bahasa, anak mampu berinteraksi dengan temannya, misalnya untuk bisa berangkat ke tempat yang ingin dituju. Sedangkan pada perkembangan sosial emosionalnya, anak mampu membantu temannya untuk memilih jalan, mencari jalan untuk menuju ke suatu tempat. Maze yang paling sederhana bisa berupa ball knob atau shape knob yang dipasang pada alur-alur papan. Fungsinya adalah untuk menelusur alur tersebut dan mencari jejak. Misalnya untuk mengelompokkan bentuk atau warna pada knob. Ada pula maze yang memiliki alur-alur membentuk angka atau huruf yang ditujukan agar anak bisa belajar menulis angka atau huruf dengan cara menjalankan knob mengikuti alur yang dibuat. Atau ada pula maze mencari jejak yang dibuat agar anak dapat mengelompokkan pasangan knob dengan tujuannya. Misalnya anak ayam dengan induknya, ikan dengan kolamnya, dan lain sebagainya.
Parents, manfaat permainan maze atau papan alur secara umum adalah yang pertama, melatih kesabaran. Dalam hal ini, anak melatih kesabarannya untuk dapat menemukan alur yang tepat menuju tujuan. Tentunya untuk anak usia prasekolah, hal ini akan membantu untuk mengelola emosinya dengan baik dan membuat anak untuk tidak menyerah menyelesaikan tantangan. Yang kedua, menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Dalam permainan ini, parents bisa mendukung buah hati untuk dapat menemukan jalur yang tepat dan menyelesaikan maze-nya. Selanjutnya, mempelajari warna dan bentuk. Jika permainan maze ini menggunakan knob yang memiliki shapes atau bentuk, hal ini dapat membantu buah hati untuk bisa mengenali shapes. Yang keempat, melatih kemampuan klasifikasi atau pengelompokan. Dalam permainan maze ini, anak bisa mencoba mengklasifikasikan knob berdasarkan bentuknya. Misalnya menjadi satu huruf yang sama, jika itu maze huruf seperti ini. Atau jika angka atau maze angka, maka bisa dikelompokkan menjadi angka yang sama. Atau mungkin mengelompokkan benda yang sama. Selanjutnya, melatih motorik halus. Parent bisa melatih kemampuan motorik halus anak dengan permainan ini. Karena saat jari-jari anak mencoba memindahkan knob-knob di lajur maze, hal ini tentu sangat membantu motorik halusnya bisa berkembang dengan baik. Yang keenam, melatih alur berpikir logis. Dalam hal ini, parents bisa menstimulasi anak untuk berpikir logis dalam menyelesaikan maze. Misalnya pada maze yang menjodohkan atau matching, menyambungkan dan menghubungkan knob melalui jalur-jalur maze membuat anak dapat memahami konsep ini. Yang ketujuh adalah pre-writing. Permainan maze ini juga bermanfaat untuk menstimulasi kemampuan pre-writing, yaitu kesiapan menulis. Anak mampu menggerakkan knob yang ada dengan baik. Nah, parents, berikut ini Miss Trisha akan mengenalkan salah satu bentuk maze, yaitu maze huruf. Seperti ini. Stimulus apa yang dapat dipelajari anak melalui permainan ini? Mari kita lihat. Nah, seperti ini maze-nya. Seperti episode yang lalu, Miss Trisha selalu menjelaskan bahwa baik bagi parents saat akan membelikan mainan bagi buah hati, bahwa mainan itu sebaiknya terstandardisasi. Seperti ini. Ada standar nasional Indonesia. Ya, artinya mainan ini aman untuk digunakan bagi anak-anak. Non-toxic. Jadi catnya tidak mengandung racun. Ya, mari kita buka. Seperti ini. Ada knob-knob seperti yang tadi Miss Trisha sampaikan, dan ada huruf-huruf di sini. Nah, misalkan parents meminta anak untuk menunjukkan huruf A, maka anak akan mencoba untuk mencari huruf A. Di manakah huruf A? Parents bisa meminta anak untuk menempatkan huruf A di paling atas. Maka anak akan mencari, yang mana ya huruf A? Ada dua huruf A di sini, A. Kemudian anak akan mencari lagi A di sebelah sini. Kemudian akan mencoba untuk
mengarahkan huruf A ini ke arah atas. Seperti ini. Mengurangkan yang atas, kemudian mencoba memindahkan huruf A ini ke atas. A. Ups, terlalu penuh. A sudah di atas. Ya. Lalu A yang satunya lagi masih berada di sini. Maka anak akan mencari solusi. Bagaimana cara memindahkan A? Seperti ini. A di paling atas. Ya. Atau bisa jadi huruf yang lain. Misalkan huruf E. Huruf E. Nah, pada anak dengan kelompok usia yang lebih tinggi, misalkan pada usia TK, ketika anak sudah bisa mulai mengenal suku kata atau bahkan kata, parents bisa meminta anak untuk meletakkan di sini suatu kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya kata ibu, I di sini. Kemudian kita cari B. Kemudian O. Nah, seperti ini. Anak bisa belajar untuk membuat kata-kata, atau parents bisa meminta anak untuk mencari kata-kata. Nah, permainan ini sangat mudah dan mengasihkan. Dan anak-anak bisa berlatih membuat kata-kata atau bahkan juga melatih konsentrasinya. Sangat baik untuk menstimulasi perkembangan bahasanya. Nah, bagaimana parents? Asik sekali ya ternyata permainan ini. Yuk parents, mari belikan mainan edukatif buat buah hati. Supaya mereka tidak hanya bermain saja, tapi juga belajar. Jika parents merasa tayangan ini bermanfaat, please like, subscribe, and share. Supaya lebih banyak lagi parents yang bisa berkembang melalui channel ini. Atau jika parents ingin memberikan usulan, saran ataupun masukan, bisa menuliskan komen di kolom komen. So parents, stay happy, stay healthy, until we meet again. Miss Trisha, sign out.